Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Rahma Alfiana dengan NIM 289215038 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Manajemen, dosen pengampu Dr. Handers Insinyur Sugeng Prayatno. Di video ini saya akan menjelaskan leasing dan pegadaian di mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan Indonesia. Masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu definisi leasing. Leasing sering disebut dengan istilah kegiatan sewa-menyewa usaha. Kata leasing sebenarnya berasal dari kata to lease atau bahasa Inggris yang berarti menyewakan. Saat ini pertumbuhan dan perkembangan leasing begitu tinggi terjadi, baik yang baru berdiri maupun yang sudah lama berdiri. Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia 9 tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Bab 1 Ayat 1 dijelaskan bahwa sewa guna usaha atau leasing adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi atau finance leasing maupun sewa guna usaha tanpa opsi atau operating leasing untuk digunakan dan penyewa guna usaha atau lease selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara angsuran. Pembahasan selanjutnya masuk ke dasar hukum leasing. Indonesia adalah negara hukum, maka segala sesuatu yang dibentuk sepantasnya memiliki dasar hukum. Maka begitu juga dengan leasing yang juga harus memiliki ketetapan hukumnya. Kegiatan leasing atau sewa guna usaha dikenalkan pertama kali di Indonesia tahun 1974 dengan dikeluarkannya SK bersama Menteri Keuangan, Menteri Perdagangan, dan Menteri Perindustrian tanggal 7 Februari 1974 tentang perizinan usaha leasing, dan surat keputusan bersama tersebut telah menjadi landasan dasar hukum kegiatan leasing di negara Indonesia. Perkembangan selanjutnya adalah dengan keluarnya kebijakan deregulasi 20 Desember 1998 yang isinya mengatur tentang usaha leasing di Indonesia, dan dengan keluarnya kebijaksanaan itu, maka ketentuan mengenai usaha leasing sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi. Kemudian dengan Kepres nomor 61 tahun 1988 dan Keputusan Menteri nomor 1251 KMK 013/1988 tanggal 20 Desember 1988 diperkenalkan adanya istilah pembiayaan, yaitu kegiatan pembiayaan dalam bentuk dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat luas. Pembahasan selanjutnya yaitu perjanjian dalam leasing. Dalam perjanjian leasing paling tidak harus memuat yang pertama jenis transaksi leasing, yang kedua nama dan alamat masing-masing pihak, yang ketiga nama, jenis, tipe, dan lokasi penggunaan barang modal, keempat harga perolehan nilai pembiayaan leasing, angsuran pokok pembiayaan, imbalan jasa leasing, nilai sisa simpanan jaminan, dan ketentuan asuransi atas barang model yang dilisi. Yang kelima, masa leasing. Keenam, ketentuan mengenai pengakhiran leasing yang dipercepat, penetapan kerugian yang harus ditanggung lisi dalam hal barang modal yang dilisi dengan hak opsi ilhang, rusak atau tidak berfungsi karena sebab apapun. Yang ketujuh, tanggung jawab para pihak atas barang yang dilisikan. Pembahasan selanjutnya yaitu jenis-jenis leasing. Dalam aktivitas kegiatannya, leasing ini memiliki berbagai macam bentuk jenis yang semuanya melibatkan diri dalam kegiatan bisnis di Indonesia, dan bagi para pengguna atau mereka yang ingin mendirikan bisnis leasing bisa memilih jenis yang paling bisa diterima untuk dipakai. Adapun jenis-jenis leasing tersebut yaitu yang pertama ada capital lessor. Lessor memiliki supplier yang berperan sebagai perusahaan induk. Pihak pertama terdiri atas perusahaan induk dan anak perusahaan, dan pihak keduanya lessee sebagai pemakai barang. Jenis leasing yang kedua ada independent leasing company. Lessor bebas membeli barang dari berbagai supplier kemudian dilisi kepada pemakai. Ketiga, leasing broker atau packager.
Broker yang biasanya tidak memiliki barang atau peralatan berfungsi mempertemukan calon leasee dengan leaser. Pembahasan selanjutnya mengenai keunggulan dan kelemahan leasing. Keunggulan dari leasing yaitu yang pertama, pengurusan lebih mudah, sederhana, dan cepat. Yang B, sistem pembayaran cepat dan mudah langsung dalam 2 atau 3 hari, bahkan memungkinkan hanya 1 hari saja. Yang C, tanpa perlu agunan, hanya kepercayaan dan uang muka atau down payment, misalnya hendak membeli kendaraan dengan mekanisme leasing. Yang D, pembiayaan penuh atau 100% tanpa uang muka. Yang E, tingkat keamanan pembiayaan lebih terjamin. Yang kedua, kelemahan dari leasing. Kelemahan dari leasing yaitu yang pertama, lembaga leasing umumnya lebih kecil dibandingkan lembaga perbankan. Yang B, struktur manajemen dan kepakaran karyawan dan level top manajemen di lembaga leasing umumnya tidak sebaik yang ada di lembaga perbankan. Yang C, jumlah angka kredit atau pinjaman yang diberikan oleh lembaga leasing umumnya adalah lebih kecil dibandingkan yang diberikan perbankan. Yang D, jangka waktu pinjaman leasing umumnya tidak selama dari perbankan. Leasing umumnya maksimal 5 sampai dengan 6 tahun, namun jika perbankan bisa mencapai 10 sampai dengan 20 tahun. Pembahasan selanjutnya definisi pegadaian. Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seseorang yang berpiutang atas suatu barang bergerak yang diserahkan padanya oleh seseorang atau oleh orang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada orang berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut dahulukan daripada orang-orang berpiutang lainnya, dengan pengecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan. Pembahasan selanjutnya ada penggadaian syariah. Gadai atau ran dapat diartikan pula sebagai perjanjian suatu barang sebagai tanggungan utang atau menjadikan suatu benda bernilai menurut pandangan syara sebagai pinjaman atau marhum bih, sehingga dengan adanya tanggungan utang ini seluruh atau sebagian utang dapat diterima. Orang yang menyerahkan barang gadai disebut murtain, dan barang yang digadaikan disebut marhun. Ada banyak istilah asuransi dalam bahasa Arab, namun dalam praktiknya istilah yang paling populer digunakan sebagai istilah lain dari asuransi dan paling banyak dipergunakan di beberapa negara termasuk negara Indonesia adalah takaful. Istilah takaful ini pertama kali dipergunakan oleh Dar al-Mal al-Islami, sebuah perusahaan asuransi Islam di Geneva yang berdiri pada tahun 1983. Istilah takaful dalam bahasa Arab berasal dari kata dasar kafala yakuful, takafa yatakaful. Takaful yang berarti menanggung atau menanggung bersama. Kata takaful tidak dijumpai dalam Al-Quran, namun demikian ada sejumlah kata yang seakar dengan kata takaful, seperti misalnya surat Thaha ayat 40. Hal adulukum ala man kafulu, yang artinya bolehkah saya menunjukkan kepadamu orang yang memeliharanya. Untuk mengukur sah atau diterimanya gadai, maka dalam Islam ada rukun dan syarat yang harus dipahami. Karena jika rukun dan syarat ini tidak terpenuhi, maka gadai tersebut dianggap tidak syah. Dalam Islam sangat penting jika rukun dan syarat itu harus dipenuhi, apalagi jika nanti dihubungkan dengan pandangan dan penafsiran halal dan haram. Di bawah ini dijelaskan tentang rukun gadai dan syarat gadai. Yang pertama, rukun gadai. Rukun gadai ada syigat, adalah ucapan berupa ijab dan qabul. Yang B, orang yang berakad, yaitu orang yang menggadaikan atau rahim, dan orang yang menerima gadai atau murtahim. Yang C, harta atau barang yang dijadikan jaminan atau marhum. Yang D, utang atau marhum bih. Yang kedua, syarat sah gadai.
Yang pertama ada sigat. Syarat sigat tidak boleh terikat dengan ketentuan syarat tertentu dan dengan masa yang akan datang. D. Orang yang bertekad, baik rahim maupun martahim, harus cakap dalam melakukan tindakan hukum, balik dan berakal sehat, serta mampu melakukan akad. Yang C. Marhun bih, harus merupakan hak yang wajib dikembalikan kepada murtin, merupakan barang yang dapat dimanfaatkan. Jika tidak dapat dimanfaatkan maka tidak syah. Barang tersebut dapat dihitung jumlahnya. Yang D. Marhun, harus berupa harta yang bisa dijual dan nilainya seimbang dengan marhun bih. Marhun harus mempunyai nilai dan dapat dimanfaatkan, harus jelas dan spesifik. Marhun itu secara sah dimiliki oleh rahin, merupakan harta yang utuh, tidak bertebaran dan dalam beberapa tempat. Pembahasan selanjutnya, organisasi penggadaian. Sejak tahun 1990, penggadaian merupakan kerjaan atau perusahaan jawatan, yaitu dari mulai Maret 1969 di bawah Departemen Keuangan. Kegiatan operasional pekerjaan penggadaian dilaksanakan melalui kantor cabang yang dikoordinasikan oleh kantor daerah, dan saat ini harus diakui pegadaian semakin berkembang dan menyebar di seluruh Indonesia. Pembahasan selanjutnya, jenis barang yang dapat digadaikan dan prosedurnya. Pada prinsipnya, tidak seluruh barang dapat digadaikan atau dijadikan agunan. Untuk memperoleh uang, barang-barang yang dapat dijadikan agunan pinjaman dari pegadaian adalah: 1. Kelompok perhiasan, itu berupa emas, perak, permata, berupa intan, berlian, dan mutiara, platina, arloji. Kedua, kelompok perabot rumah tangga, barang tekstil berupa pakaian, permadani, kain songket, batik, dan lain-lain. Yang kedua, barang pecah belah berupa piring, gelas, mangkok, dan lain-lain. Yang ketiga, barang elektronik berupa televisi, radio, tape, video, kulkas, komputer, kamera, dan lain-lain. Yang terakhir, mesin-mesin berupa mesin jahit, mesin tik, dan lain-lain. Yang ketiga, kelompok kendaraan. Yang pertama ada mobil, sepeda motor, sepeda bias. Adapun mekanisme atau tahap-tahap yang secara umum diterapkan oleh pihak pegadaian dalam menilai setiap proses pinjaman adalah: yang pertama ada aplikasi, penaksiran dagang, barang, negosiasi jumlah pinjaman atau jangka waktu pengembalian. Keempat, menyerahkan barang yang digadaikan. Yang kelima, pencairan dana pinjaman, penyetoran dana pinjaman, penyetoran pinjaman. Yang kedelapan, penerimaan barang gadai. Kesembilan, pelanggaran barang gadai. Pembahasan selanjutnya, penyusutan dan penghitungannya. Dalam mengkaji persoalan pegadaian, leasing, dan lain sebagainya, ada bagian yang harus dilihat dan dipahami, yaitu menyangkut dengan penyusutan. Penyusutan adalah penurunan nilai secara berangsur-angsur. Penurunan nilai ini terjadi pada berbagai jenis barang seperti gedung, kendaraan, peralatan kantor, dan berbagai inventaris lainnya. Bagi sebuah perusahaan atau seseorang, appraisal kredit sangat penting untuk menilai penyusutan ini, karena penyusutan berhubungan dengan nilai suatu barang yang digunakan pada saat seseorang ingin mengambil pinjaman kredit. Maka ketika barang atau sebuah benda dijadikan jaminan baik yang mengambil kredit, diperbankan atau juga mengambil pinjaman melalui leasing, pegadaian, dan lainnya sebagaimana, maka perlu dilakukan penilaian terhadap agunan atau kolateral atau jaminan yang bersangkutan secara nilai mata uang seperti dalam bentuk rupiah. Tentunya dibandingkan nilai pinjaman dan harga barang tersebut ketika dijadikan agunan. Ada beberapa metode penyusunan yang sering dipakai atau diterapkan oleh berbagai manajer pada umumnya, yaitu yang pertama metode garis lurus atau straight line method. Adapun rumus untuk metode garis lurus atau straight line method adalah D sama dengan I 0 dikurang IN per N.
keterangannya. D sama dengan penyusutan metode garis lurus. I0 sama dengan produk awal suatu barang. IN sama dengan nilai sisa suatu barang. N sama dengan umur manfaat suatu barang. Contoh soalnya, Bapak Kesumajaya, seorang kontraktor, memutuskan untuk membeli sebuah mobil seharga 280 juta. Setelah 8 tahun ditaksir, nilai sisa mobil tersebut akan menjadi 220 juta. Maka hitunglah penyusutan bertahun dengan mempergunakan rumus metode garis lurus atau straight line method. Jawabannya D sama dengan I0 dikurang IN per N. Diketahui I0 nya sama dengan 280 juta, IN nya 220 juta, N nya sama dengan 8 tahun. D sama dengan 280 juta dikurang 220 juta per 8. D sama dengan 60 juta per 8 sama dengan 7.500.000. Maka berdasarkan hasil hitungan penyusutan per tahunnya adalah 7.500.000. Kedua, metode unit produksi. Adapun rumus untuk metode unit produksi adalah D sama dengan I0 dikurang IN per N dikali T. Keterangannya, D sama dengan penyusutan metode garis lurus. I0 harga produk awal suatu barang, IN sama dengan nilai sisi suatu barang, N sama dengan umur manfaat suatu barang atau dalam unit, T sama dengan lama pemakaian alat dalam unit. Penyusutan per unit dapat dihitung dengan rumus D sama dengan I0 dikurang IN per P. Keterangannya, P sama dengan jumlah produksi selama usia manfaat. Contoh soalnya, Bapak Mahesa Sanjaya memiliki mesin penggilingan padi yang selama ini telah dilakukan pemakaian selama 7 tahun untuk melakukan proses produksi, di mana beliau membeli mesin tersebut seharga 183 juta dan setelah 8,5 tahun kemudian diperkirakan nilai sisanya adalah 112 juta, sementara jumlah produksi ditaksir 11.800.000. Maka hitunglah dengan pergunakan metode unit produksi dan selanjutnya hitunglah penyusutan per unitnya. Jawabnya D sama dengan I0 dikurang IN per N dikali T. Diketahuinya I0 sama dengan 183 juta, IN sama dengan 112 juta, N sama dengan 8,5 tahun, T sama dengan 7 tahun. Jadi D sama dengan 183 juta dikurang 112 juta per 8,5 dikali 7. D sama dengan 71 juta per 8,5 dikali 7. D sama dengan 8.352.941 perak dikali 7. Jadi D sama dengan 58.470.588 perak. Tan per unit dapat dihitung dengan rumus D sama dengan I0 dikurang IN per P. Diketahui P sama dengan 11.800.000. D sama dengan 183 juta dikurang 112 juta per 11.800.000. D sama dengan 71 juta per 11.800.000. D sama dengan 6. Maka penyusutan per unitnya adalah 6. Pembahasan selanjutnya mengenai perhitungan penyusutan secara kumulatif. Untuk menghitung penyusutan ada beberapa cara yang dapat kita lakukan sebagaimana yang tidak dikemukakan di atas. Namun di sini kita akan melakukan perhitungan penyusutan secara kumulatif. Memang tidak bisa menemukan berbagai macam bentuk metode perhitungan penyusutan. Namun dalam praktik sering sekali yang terjadi adalah dalam bentuk tawar-menawar barang, terutama kalau kita ingin membeli barang second atau bekas. Contohnya seseorang yang ingin membeli sebuah mobil bekas merek Kijang Innova tahun 2007 seharga 125 juta. Namun ternyata dari hasil tawar-menawar tersebut harga kesepakatan terjual adalah 110 juta. Ini terjadi karena
Pembeli memberikan penilaian terhadap kualitas serta berbagai kondisi dari mobil tersebut, mulai dari mesin, jarak tempuh yang sudah dilalui, kondisi bodi mobil, dan sebagainya. Maka begitu juga pada saat seseorang mengajukan pinjaman ke perbankan dengan menyertakan agunan rumah, tanah, kendaraan, dan sebagainya. Adapun penetapan angka persentase dan hitungan lainnya adalah hasil kesepakatan perbankan dengan calon debitur dalam memutuskannya, karena kondisi fisik barang sangat dipengaruhi oleh kondisi dari barang tersebut, yaitu jika barang tersebut adalah sangat baik dalam perawatan, maka jelas nilai presentasi nilai penyusutannya adalah kurang. Namun jika perawatannya kurang atau terlihat barang tersebut sudah mengalami banyak masalah, maka nilai persentasenya adalah tinggi.